apakah Yesus itu mati buat semua orang? Itu artinya mencakup seluruh dunia. Setiap orang yang ada di dunia yang lahir dari keturunan Adam, atau Yesus hanya mati bagi mereka yang percaya. Nah, kalau kita baca di Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah sayang seluruh dunia, seluruh isinya juga, termasuk Allah sayang kosmos, termasuk semua yang ada di situ, termasuk manusia di dalamnya, maka Allah memberikan Yesus supaya semua orang, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari situ kita bisa dapat gambaran sementara bahwa dosa, salah satu akibat dosa menurut Roma 3:23 adalah, kita kalau baca Roma 3, Alkitab bilang apa? Sejak kejatuhan Adam, setiap manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia keturunan Adam lahir sebagai orang berdosa. Di masa dulu, sekarang, dan nanti, setiap orang yang lahir sebagai manusia dari keturunan Adam, dia lahir sebagai orang berdosa. Dan Alkitab berkata, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Salah satu akibat dosa adalah kematian kekal di neraka. Manusia telah berupaya dengan segala cara sebelum Yesus, tapi ternyata gagal. Standar yang Allah taruh melalui hukum Taurat tidak mampu dicapai manusia. Karena itu, Allah harus berikan kasih karunia. Usaha manusia mencapai Tuhan tidak mampu. Manusia berusaha dengan segala cara, Alkitab berkata, tidak tepat kepada Allah. Kenapa? Hakikat manusia berdosa, sementara Allah kudus. Dua hal itu tidak bisa disatukan. Manusia berusaha dengan segala cara apapun, selama hakikat dirinya masih berdosa, dia tidak akan pernah bisa mencapai Tuhan. Tidak ada yang benar yang bisa lahir dari dosa. Semua perbuatan baik apapun, semua perbuatan benar apapun menurut kita yang berdosa, maka perbuatan benar itu tidak akan bisa mencapai standar kebenaran Tuhan. Yang menyatakan kita benar harus Tuhan, tidak bisa dari kita. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Yesus, Allah terlalu sayang manusia sehingga dia kasih Yesus buat kita. Supaya apa? Manusia diselamatkan. Tapi keselamatan itu diberikan hanya kepada mereka yang percaya. Allah cinta seluruh dunia? Iya. Yesus mati buat seluruh dunia? Iya. Tapi keselamatan melalui kematian Kristus hanya diberikan melalui iman kepada Kristus. Artinya apa? Walaupun Allah cinta seluruh dunia, walaupun Allah sayang untuk seluruh dunia, walaupun Yesus mati untuk dosa seluruh dunia, tapi keselamatan melalui kematian Kristus hanya berlaku bagi mereka yang percaya kepada Dia. Itu kasih karunia. Loh, kalau begitu, Allah nggak adil dong. Masa Yesus mati tidak untuk semua orang? Loh, Yesus diberikan dan mati untuk semua orang. Tapi keselamatan melalui kematian Kristus itu hanya berlaku bagi mereka yang percaya. Berarti Allah nggak adil. Allah nggak adil. Terus yang nggak percaya gimana? Dimasuk neraka pasti. Berarti Allah nggak adil dong. Allah tetap adil. Jelas Alkitab bilang apa? Upah dosa itu maut. Semua manusia keturunan Adam harus binasa di neraka. Kalau ada sebagian dari manusia yang akan binasa, dipilih Tuhan melalui Kristus untuk diselamatkan, itu namanya kasih karunia. Karena itu di dalam kekristenan kita mengenal keselamatan itu murni kasih karunia. Bukan usaha manusia, bukan program manusia, bukan proses aksi manusia. Manusia mau ngapa-ngapain pun selama hakikatnya tidak berubah, dia tidak akan pernah bisa mencapai Tuhan. Allah kudus, manusia berdosa. Hakikat ini yang berubah. Manusia tidak bisa merubah. Hanya Yesus yang sempurna, yang tinggal di dalam kita, yang mampu membuat kita benar di hadapan Tuhan, dibenarkan di hadapan Tuhan, dikuduskan di hadapan Tuhan.
dianggap benar karena Kristus benar, dianggap kudus karena Yesus kudus. Jadi saudara, Yesus memang diberikan untuk seluruh dunia, dia mati untuk dosa seluruh dunia. Tapi kasih karunia di dalam kematian Kristus hanya diberikan bagi mereka yang percaya. Alkitab jelas bilang ya, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan. Kisah para Rasul 4 ayat 12, dalam Efesus 2 8 9 10, keselamatan itu hanya oleh kasih karunia di dalam iman kepada Kristus. Jadi kita bersyukur seluruh kita manusia seluruhnya yang menurut keadilan Allah di hadapan tahta Allah semua harus binasa karena dosa. Tapi kalau ada sebagian dari kita dipilih untuk diselamatkan, itu kasih karunia. Supaya apa? Kita nggak bangga. Kita ini mau kayak apapun, kita tidak akan pernah bisa capai Tuhan dengan usaha kita, dengan cara kita. Kenapa? Allah kudus, kita nggak mungkin mencapai Tuhan dalam kekudusan Dia. Kecuali kita harus kudus menurut standar Tuhan. Hanya ada satu manusia sempurna yang kudus menurut standar Tuhan, yaitu Yesus. Karena itu di dalam Kristus kita bisa mencapai Allah karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.